Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada adik-adik siswa-siswi SMA 13 ya, yang sudah bergabung pada sore hari ini. Tadi kita rencananya memang pukul 15.30, cuman menunggu azan maghrib dulu supaya tidak azan asar supaya tidak terganggu sosialisasinya pada sore hari ini ya. Jadi langsung saja ke materi yang akan saya bawakan ya. Apa slide-nya sudah terlihat? Kalau sudah, Pak. Ya. Sebelumnya beta perkenalkan diri dulu. Beta pun nama Muhammad Dimas Ismail, dokter di Puskesmas Hatiwe Kecil ya, di SMA di wilayah kerja yang mencakup SMA Negeri 13 Ambon, lokasinya di bawah jembatan JMP ya, Jembatan Merah Putih. Jadi sore hari ini kita akan bicarakan mengenai kesehatan reproduksi pada usia remaja ya. Kalau kita bicara reproduksi, artinya kan ada dua suku kata, itu re dan produksi. Serapan kata dari bahasa Inggris ya. Re sendiri artinya kembali, kalau produksi yaitu memproduksi atau membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Jadi kalau digabungkan, reproduksi yaitu adalah suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, dalam konteks kesehatan reproduksi, kalau ditambahkan kesehatan di depannya, artinya sehat dalam bereproduksi, itu artinya keadaan sejahtera, ya, baik secara fisik, mental maupun sosial, secara utuh, dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kita bicara sistem reproduksi tadi. Pengertiannya sendiri adalah untuk melestarikan, menghasilkan keturunan, memproduksi. Ya. Nah, kalau dibicara kesehatan reproduksi remaja, berarti pada remaja. Remaja itu apa? Yang masuk dalam remaja. Ada kategorinya. Ya. Jadi ada pra-remaja, remaja awal, ya, dan juga ada remaja pertengahan dan remaja akhir. Nah, itu ada usianya sendiri. Kalau misalnya tadi ada di absen ya, sekitar usianya 16 sampai 18 tahun, berarti adik-adik siswa-siswi SMA 13 sudah masuk ke dalam kategori remaja pertengahan ya. Kalau remaja awal itu biasanya SMP. Nah, otomatis adik-adik sekalian di SMA itu sudah melewati yang namanya prapuberitas atau pubertas ya. Otomatis pasti. Nah, kenapa materi ini penting, kesehatan reproduksi penting? Karena survei membuktikan bahwasanya 111 juta kasus penyakit menular seksual itu diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Jadi di bawah 25 tahun itu masuk remaja seperti yang tadi ya. Kemudian remaja sangat berisiko tinggi terhadap infeksi menular seksual termasuk dalamnya HIV/AIDS. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Setiap 5 menit remaja di bawah usia 25 tahun atau ya tadi yang kategori remaja terinfeksi HIV setiap 5 menit. Jadi mungkin dari awal pembukaan sampai tadi 5 menit sudah ada satu lagi remaja yang terinfeksi HIV. Setiap menitnya bahkan 10 wanita usia 15 sampai 19 tahun itu melakukan aborsi yang tidak aman. Jadi setiap menit nih sudah ada 10 orang yang melakukan aborsi ternyata. Itu pada tahun 2001. Apalagi 2021 yang sekarang ya. Kemudian 500 juta orang lebih usia 10 sampai 14 tahun itu hidup di negara berkembang, contohnya kayak di Asia,
kita Indonesia rata-rata pernah melakukan hubungan suami istri. Pertama kalinya itu di bawah usia 15 tahun. Nah, ini masuk usia kategori SMP, SMA ya. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak faktor. Yang pertama itu belum tumbuhnya kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi, terutama di kalangan remaja. Ya, masih dianggap tabu. Hal-hal materi kayak begini nih masih dianggap tabu oleh masyarakat, baik oleh remaja sendiri ataupun orang tua. Perubahan gaya hidup global dan desakan jumlah penduduk. Kemudian perubahan struktur penduduk. Nah, kemudian tujuannya apa pembelajaran kesehatan reproduksi ini sebenarnya? Nah, ini ada 3 ya. Salah satunya yang sekarang dilakukan ini ya, pada kategori SMP, SMA, remaja, itu melakukan konseling, informasi, edukasi terkait kesehatan reproduksi di kalangan anak remaja pada institusi sekolah. Sekilas teori reproduksi ya, kita kalau bicara reproduksi berarti bicara tentang seksualitas. Pertama pengertiannya apa dulu itu. Jadi semua yang berhubungan dengan manusia kalau dilihat dari konteks makhluk seksual ya, baik itu dari emosinya, kepribadian, sikap, dan juga lain-lainnya. Dari asal kata seks, jadi kalau kita bicara seks, asal katanya itu ternyata meliputi ya jenis kelamin, ya reproduksi seksual secara seksual, organ seksnya sendiri, rangsangan atau gairah seksual, kemudian hubungan seks itu sendiri. Pertama ya, kenapa kalau bicara seks berarti bicara jenis kelamin? Jelas karena jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Secara medis hanya ada 2. Secara genetik hanya ada laki-laki dan perempuan. Kalau yang zaman sekarang sudah ada banyak jenisnya, itu secara genetik tidak ada. Reproduksi seksual, jelas tujuannya ya membuat bayi. Kalau secara reproduksi. Organ seksual sendiri, laki-laki ada penis, perempuan ada vagina. Kemudian rangsangan gairah seksual itu seperti getaran di dalam tubuh, keinginan, hasrat. Ya. Sedangkan hubungan seksual sendiri itu adalah ketika organ seks laki-laki, tadi ya, ada penis, bertemu dengan organ seks perempuan atau vagina. Ada penetrasi di dalamnya. Itu namanya hubungan seksual. Nah, untuk isu bahasan yang akan dibahas sekarang itu ada 4. Pertama, organ reproduksinya itu sendiri, kemudian apa itu pubertas, apa itu kehamilan, dan konsekuensi dari seks bebas. Yang pertama, organ reproduksi. Organ reproduksi perempuan dan laki-laki beda. Tampak dari luar, kalau kita bicara dari luar ya, mulai dari nomor 7 berarti. Ya, mulut vagina. Itu tampak dari luar. Masuk ke dalamnya ada lubang vagina, kemudian ada serviks atau mulut rahim, ya, itu di bawah sini. Masuk lagi ke dalam ada uterus atau rahim, ya, rahim, tempat janin di dalam situ. Kemudian ada tuba falopi dan fimbria, itu untuk saluran sel telur dari perempuan. Ovarium sendiri adalah tempat dihasilkannya sel telur itu. Sedangkan pada laki-laki kalau tampak luar itu mulai dari nomor 1 ya. Tampak luar itu ada yang kelihatan dari luar itu ada penis ya, batang penis, glans itu kepalanya atau kepala penis. Kemudian ada skrotum ya. Skrotum itu kantung zakar ya. Kantung ini. Itu tampak dari luar. Sedangkan kalau di dalamnya lagi ada uretra ya. Itu saluran kencing, keluar kencing dari situ, sperma juga keluar dari situ. Vas deferens dan epididymis serta testis itu berperan dalam produksi sperma, kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kantung kencing. Itu lebih di dalamnya lagi. Nah, kalau bicara organ reproduksi pada laki-laki, kita bicara ada ereksi, ada ejakulasi. Ereksi sendiri itu adalah pengerasan pembesaran pada penis ketika pembuluh darah ya memenuhi batang penis. Ereksi. Jadi itu berdiri. Biasanya laki-laki bangun tidur pagi itu berdiri di bawah penisnya ya. Tapi kalau tidak berdiri juga itu masih dalam batas normal ya. Kecuali ya ini kan ereksi bisa terjadi karena rangsangan seksual. Nah, ketika dirangsang secara seksual dia tidak bisa
terjadi ereksi, itu dikenal dengan impotensi, tidak bisa berdiri. Sedangkan ejakulasi sendiri itu adalah keluarnya air mani yang mengandung sperma melalui saluran kemih, tadi uretra ya, barang penis. Ejakulasi yang terjadi secara alami disebut mimpi basah, tidak disadari itu mimpi basah. Sedangkan ejakulasi, keluarnya air mani atau sperma yang terjadi oleh rangsangan yang dibuat oleh diri sendiri disebut onani atau masturbasi. Nah, ini ya puberitas. Yang kedua kita bicara puberitas, jadi masa tubuh berubah dari anak-anak ke dewasa. Anak-anak jadi dewasa tidak serta-merta dalam satu hari langsung berubah jadi dewasa. Ada fase puberitas di mana itu masuk dalam tadi kategori usia remaja, ya. Kapan puberitasnya itu? Ada awal dan ada akhirnya. Biasanya itu perempuan lebih dahulu, umur 11 sampai 12 tahun, biasa SMP, ya. Paling sering tandanya itu adalah haid atau menstruasi, ya. Duluan pasti perempuan rasa. Kemudian berakhir di 18 tahun atau 17 tahun. Sedangkan laki-laki usia sekitar 13 sampai 14 tahun baru mulai puberitas, yang biasanya paling awam sering tandai itu dengan mimpi basah. Sama berakhir di usia 17-18. Kenapa bisa terjadi puberitas? Itu karena adanya perubahan hormon, ya. Laki-laki testosteron, namanya perempuan estrogen atau progesteron. Kemudian apa yang terjadi ketika terjadi puberitas? Ada perubahan fisik dan juga psikologis, ya. Perubahan fisik pertama di perempuan itu payudaranya membesar, panggulnya melebar, rambut tumbuh di ketiak ataupun sekitar vagina. Itu yang jarang orang perhatikan. Yang sering orang perhatikan itu adalah menstruasinya saja, padahal tanda lain juga terjadi di perempuan dan menjadi tanda dari puberitas. Laki-laki, kalau di laki-laki itu tandanya suaranya membesar atau memberat, ya. Tumbuh rambut di ketiak, tumbuh kumis atau tumbuh janggut, kemudian tumbuh rambut di sekitar penis. Nah, tapi kebanyakan juga lebih pahamnya mimpi basah sebagai tanda puberitas, padahal tidak juga, ya. Perubahan psikologi sendiri ini sama, ya, perempuan laki-laki itu biasanya sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, irasional, ya. Biasa itu irasional, yang contoh tidak masuk akal, maksudnya kayak tawuran misalnya, tanpa pikir panjang langsung berkelahi tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan, itu irasional. Kemudian stres, takut, ingin mandiri, rasa ingin mandiri, ekspresif, selalu ingin tahu. Fakta-fakta mengenai mimpi basah, ya, masuk dalam puberitas, itu pengertiannya sendiri, keluarnya cairan sperma ketika tidur, ya, bangun pagi tiba-tiba kenapa kayak kencing basah begitu. Itu kenapa bisa? Karena sebenarnya pada puberitas, ketika orang sudah laki-laki puberitas, itu berarti testisnya sudah memproduksi sperma yang matang setiap harinya. Lalu sperma tersebut ditampung dalam kantung skrotum buah zakar tadi. Saat penuh, ya, kayak setelah ditampung penuh otomatis pasti akan tumpah, ya. Kalau tumpahnya secara tidak sadar namanya mimpi basah. Kalau ditumpahkan secara sengaja atau sadar artinya tadi onani atau masturbasi. Ini fakta tentang mimpi basah. Biasanya orang bilang bila tidak mimpi basah tidak normal. Itu tidak benar, ya. Bila tidak mimpi basah, penis meledak. Itu juga tidak benar, karena memang spermanya dihasilkan tiap hari, tapi kalau penuh, itu pasti akan diserap ataupun tumpah seperti yang tadi. Misalnya mimpi basah. Penis membesar bila ditarik-tarik, itu juga tidak benar. Yang mimpi basah hanya anak nakal, tidak benar, karena hampir semua laki-laki pasti mimpi basah. Kemudian, menstruasi. Di perempuan, itu pengertiannya adalah proses pelepasan darah dan cairan encer dari uterus melalui vagina. Ini, ya, tadi ada rahim yang di organ reproduksi, ada dinding rahimnya di situ, ya, penebalan dinding rahim. Setiap bulannya, ketika ada sel telur, otomatis saat puberitas, remaja itu sudah menghasilkan sel telur, ya.
untuk perempuan, laki-laki menghasilkan sel sperma. Ketika sel telur dihasilkan lalu tidak dibuahi, ya, nanti itu dinding rahimnya akan luruh menjadi darah saat keluar haid atau menstruasi. Ini siklusnya, siklus bulanannya. Kemudian fakta tentang menstruasi, orang bilang biasanya yang haid itu perempuan foto. Salah ya. Selama haid tidak boleh cuci rambut. Itu juga tidak benar. Jika haid jangan olahraga. Itu juga salah. Jika haid jangan makan yang asam. Itu juga tidak ada hubungannya. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang kehamilan. Seperti yang tadi Beta sudah bilang bahwasanya pada remaja itu terjadi pubertas sehingga sudah bisa menghasilkan sel telur dan sel sperma. Jadi ketika kedua itu bertemu, otomatis bisa terjadi yang namanya kehamilan. Yaitu proses selama 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan ya, jadi laki-laki tidak bisa hamil, membawa embrio atau janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Kenapa bisa terjadi kehamilan? Tadi yang sudah dijelaskan ya, sel sperma di laki-laki ya, ketika perempuan sudah bisa menghasilkan sel telur, lalu bertemu dengan sel sperma, pada akhirnya akan dibawa ke rahim, dan itu bisa terjadi kehamilan. Bayangkan ini hanya butuh 9 hari untuk sampai terjadi kehamilan. Konsekuensi seks bebas yang terakhir ya. Yang pertama terkait dengan aborsi. Aborsi itu adalah tadi kan hamil ya. Kita bahas hamil, kehamilan. Jadi aborsi itu adalah tindakan pengeluaran secara paksa janin ya dari kehamilan yang sudah terjadi. Itu secara singkatnya aborsi. Aborsi sendiri di Indonesia itu ilegal ya. Ada pidana hukumnya bagi yang melakukan aborsi atau yang tenaga kesehatan yang membantu aborsi. Nah, aborsi sendiri yang legal, yang tidak dituntut pidana itu ada syaratnya. Yang pertama, kalau misalnya janin yang mengancam nyawa ibunya, ataupun kasus pemerkosaan misalnya. Itu kalau memang terbukti pemerkosaan bisa dilakukan aborsi. Kemudian juga kalau misalnya janin yang dikandungnya itu ternyata cacat setelah dilakukan pemeriksaan. Sebelum dilahirkan bisa dilakukan aborsi dengan syarat yang ketat juga. Kenapa aborsi ini dilarang? Karena resiko aborsi itu sangat tinggi ya. Ada beberapa resiko. Yang pertama itu paling sering perdarahan hebat atau perdarahan berat. Cedera pada rahim atau terjadi infeksi, kemudian terjadi kemandulan, kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan ya. Dan juga kondisi serviks yang menjadi tidak optimal karena aborsi dilakukan berkali-kali misalnya. Konsekuensi lain dari seks bebas artinya hubungan seksual secara bebas ya. IMS atau infeksi menular seksual. Ini kebanyakan ditularkan melalui hubungan seksual. Hubungan seksual tadi sudah dijelaskan juga, itu adalah bertemunya antara alat kelamin laki-laki dengan penis, dengan alat kelamin perempuan, vagina, dan terjadi penetrasi di dalamnya. Ini konsekuensinya. Bisa terjadi penyakit. Menyerang sekitar alat kelamin, tapi gejalanya dapat muncul di tempat lain, di mata misalnya, atau di mulut, saluran pencernaan, hati, otak, dan lain-lain. Faktanya lebih dari 13 miliar penduduk dunia terinfeksi infeksi menular seksual setiap tahunnya. Tanda-tandanya apa? Itu biasanya keluar cairan dari alat kelamin secara abnormal. Yang normal apa? Yang dari alat kelamin keluar. Kencing dan sperma contohnya, ataupun darah haid ya, menstruasi. Nah, ini yang abnormal, berarti dia itu berbau ya, berwarna. Warnanya mungkin seperti susu kental manis begitu ya, ataupun darah selain darah menstruasi ya. Sakit atau rasa panas, nyeri sewaktu buang air kecil, gatal di sekitar alat kelamin, nyeri perut di bagian bawah atau sekitar alat kelamin, ataupun waktu berhubungan seksual, luka di mulut, ataupun alat kelamin dengan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Ini contoh-contohnya ya. Kiri itu pada laki-laki, kanan
pada perempuan, kencing nanah, ya. Ini kan warnanya tidak normal dan pasti baunya juga tidak normal. Ini ulcus mole namanya, atau kayak koreng gudik di kelamin, ya. Ini kondiloma atau kutil pada alat kelamin, ya. Itu juga infeksi menular seksual. Ini pada laki-laki, ini pada laki-laki, ini pada perempuan, kutilnya, ya. Nah, ternyata juga infeksi menular seksual itu bisa terjadi pada bayi, terutama bagi ibu-ibu yang ternyata tertular infeksi menular seksual lalu pada saat mengandung, ya, lalu pada saat ingin melahirkan, saat melahirkan masih ada infeksinya, bisa menularkan kepada bayinya. Ini sifilis pada bayi. Nah, selanjutnya selain MS, konsekuensinya bisa terjangkit yang namanya HIV/AIDS. Perlu dibedakan di sini yang pertama HIV. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Itu nama virusnya, ya, menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nanti menimbulkan penyakit yang namanya AIDS. Jadi virus adalah virusnya, AIDS adalah penyakitnya. Terdapat dalam cairan tubuh, bisa tertular, biasa terutama di dalam darah, melalui darah, ya, penularannya, air mani atau sperma, cairan vagina, dan juga cairan ketuban. Utamanya ini dari sini. Jadi dari hubungan seksual pasti akan bercampur darah di dalamnya saat berhubungan. Ada percampuran air mani atau sperma dan juga cairan vagina, itu yang kalau misalnya salah satu sudah terinfeksi HIV berarti bisa menularkan ke pasangannya. Cairan ketuban biasanya itu juga bisa menularkan ke anak yang dikandung oleh ibu hamil dengan HIV. Nah, adik-adik sendiri pasti kan sudah belajar di SMA tentang sel darah, ya. Sel darah ada sel darah putih, ada sel darah putih, sel darah merah. Nah, HIV sendiri ini dia menyerang sel darah putih. Ketika virus HIV itu masuk, lalu dia targetnya itu ke sel darah putih. Dia bajak masuk sel darah putih ke dalam, dijadikan host, inang atau rumahnya. Nah, maka di dalamnya dia itu akan bereproduksi virus HIV itu. Kalau satu rumah sudah banyak penghuninya, otomatis kan tidak mampu menampung lagi. Nanti selnya akan lisis atau mati atau pecah, ya. Maka beredar di seluruh tubuh, dia cari lagi sel darah putih lainnya dan akan berulang seperti itu. Sehingga ketika sel darah putihnya habis, dia akan menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, kalau AIDS itu apa sendiri? Tadi HIV sudah virusnya, AIDS itu penyakitnya, kepanjangannya Acquired Immune Deficiency Syndrome, ya, atau kumpulan gejala, ya. Singkatnya AIDS itu adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh virusnya tadi, HIV, yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, lalu bagaimana cara pencegahannya? Apa yang adik-adik sekalian bisa mencegah berbagai macam tadi, ya, mulai dari kehamilan, misalnya yang tidak diinginkan, kehamilan yang tidak diinginkan, ya, kemudian aborsi, infeksi menular seksual, maupun apa namanya tadi, HIV/AIDS ini, ya. Jadi konsepnya itu ada konsep ABCD, mulai dari A artinya abstinen, abstinen atau absen, absen sebenarnya artinya itu tidak, ya. Jadi absen seksual dalam artian tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah. Karena hubungan seksual kalau belum menikah atau seks bebas, kita tidak tahu pasangan seksualnya ini punya penyakit apa. Bisa menularkan ke katong kasing, ya, infeksi menular seksual maupun itu seperti yang tadi digambar ataupun HIV, lebih parahnya lagi itu, HIV/AIDS. Yang nantinya akan berkembang menjadi AIDS. B, kemudian be faithful, artinya faith, percaya, setia, ya, bersikap saling setia kalau misalnya sudah punya pasangan setelah menikah. Maksudnya kalau kita di Indonesia, moralitinya itu ya harus menikah baru berhubungan seksual, pasangan seks. Setelah punya pasangan, be faithful, tidak ganti-ganti pasangannya.
Karena sama seperti yang tadi. Artinya semakin banyak kita berhubungan seksual dengan orang lain, kita tidak tahu orang tersebut punya penyakit kaseng. Kemudian C, yaitu kondom. Pemakaian kondom itu bisa mencegah penularan HIV ataupun infeksi menular seksual lainnya. Kemudian drugs no, artinya tidak memakai obat-obatan. Dalam hal ini obat-obatan terlarang atau narkoba, ya. Apalagi jenis narkoba yang memakai jarum suntik. Karena tadi kita tahu sendiri penyebaran HIV salah satunya melalui darah, ya. Ketika memakai jarum suntik yang tidak steril atau bekas pakai orang berganti-gantian, kita juga tidak tahu orang tersebut ya darahnya ini ada HIV, mengandung HIV kaseng. Lalu potong pemakai narkoba ini sembarangan menyuntik ke dalam tubuhnya sendiri. Oke, mungkin sekian presentasi atau penyuluhan kali ini. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin ada waktu sedikit ya sampai 4.30, 16.30. Boleh langsung bertanya atau di kolom chat juga boleh. Kalau misalnya tidak ada, nanti kita kirim satu link untuk post testnya lagi ya. Kan tadi sudah dikasih materi. Nanti juga akan disebar ke ibu guru untuk post testnya, ibu wali kelasnya. Oke, jadi bagaimana? Ada yang mau bertanya, Kak Seng? Ada satu orang siswa, mungkin adik-adik ada yang bisa kasih info, kalian sudah tidak ada pertemuan di sekolah lagi kah? Bagi rapor misalnya. Nanti tolong diisi link post testnya ya, sesuai dengan materi tadi yang sudah disampaikan. Semoga ada peningkatan nilai. Untuk mengakhiri, kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, tidak ada yang ingin bertanya, untuk mengakhiri penyuluhan pada sore hari ini, kepada adik-adik siswa dan siswi yang sudah hadir, kita ucapkan terima kasih banyak. Kepada pihak sekolah SMA Negeri 13 juga, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri sesi pada sore hari ini.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.